harga tuna dunia katanya ditentukan pasar, tapi apa benar? Atau sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memainkan angka, mengangkat satu negara jadi raja, dan menenggelamkan negara lainnya? Hari ini, kita bongkar permainan tersembunyi yang selama bertahun-tahun ditutup rapat. Fakta-fakta ini kemungkinan besar tidak pernah ingin kalian dengar. Kita sering melihat tuna sebagai komoditas laut biasa. Tapi kenyataannya, industri tuna adalah bisnis miliaran dolar yang melibatkan negara adidaya, konglomerat, hingga kartel pasar yang terselubung. Di balik setiap potongan sashimi yang terlihat cantik, ada permainan politik, manipulasi harga, dan strategi pemasaran yang tidak pernah diungkap ke publik. Di level global, negara besar yang punya kekuatan ekonomi lah yang menentukan standar harga, bukan negara penghasil tuna terbesar. Benarkah Jepang menguasai harga tuna dunia? Fakta yang jarang dibahas. Jepang punya pasar tuna premium terbesar di dunia. Pasar Tsukiji, yang kini dipindah ke Toyosu, bukan sekadar pasar, tapi pusat kendali harga tuna global. Sekali kursi lelang di Toyosu mengangkat harga, otomatis pasar dunia ikut bergerak. Bahkan tuna dari Indonesia, Filipina, atau negara Pasifik baru dianggap mahal kalau Jepang bilang itu mahal. Disinilah permainan dimulai. Pernah dengar tuna yang laku miliaran rupiah? Sebagian besar itu strategi marketing. Para pemilik restoran besar di Jepang sering berkonsolidasi untuk menaikkan harga di acara lelang awal tahun agar terlihat eksklusif di media. Tujuannya, menciptakan ilusi bahwa tuna Jepang paling mahal di dunia. Menarik turis, meningkatkan reputasi merek, menurunkan daya tawar negara lain. Harga-harga fantastis itu bukan cerminan nilai asli tuna. Itu adalah panggung politik ekonomi. Negara penghasil tuna terbesar justru tidak menentukan harga. Ironi terbesar, Indonesia, produsen tuna nomor 1 dunia. Filipina, Thailand, India, semua punya volume penangkapan raksasa. Tapi, tidak satu pun menjadi penentu harga global. Kenapa? Karena negara berkembang hanya menjual bahan mentah, bukan brand, bukan sertifikasi premium, bukan hub pasar. Industri besar dunia sengaja menciptakan standar ketat MSC, grading, bahkan standar warna daging, yang didesain agar negara maju jadi penguasa market. Inilah fakta gelap yang tidak banyak dibahas. Untuk masuk kelas mahal, tuna harus memenuhi standar tertentu. Siapa pembuat standar ini? Bukan nelayan, bukan negara produsen, tapi perusahaan rating internasional yang mayoritas berbasis di negara maju, dan sering bekerja sama dengan distributor besar yang sama-sama mengendalikan pasar premium. Artinya apa? Mereka berperan seperti wasit yang menentukan siapa yang boleh main di liga mahal, dan siapa yang tetap di liga murah. Dan tebak siapa yang sering jadi korban? Nelayan kecil, negara berkembang, pemasok bahan mentah seperti Indonesia. Begitu tuna dari negara berkembang masuk ke rantai distribusi global, harganya dilucuti, berlapis-lapis. Tengkulak, pabrik pengolahan, broker, distributor, lelang, importir, restoran premium. Setiap lapisan mengambil margin. Nelayan dapat 3-7%. Tapi restoran bisa menaikkan harga hingga 300-700%. Tidak ada yang protes, karena semua ini sudah dianggap normal. Padahal ini adalah monopoli. Jika disimpulkan, ada 3 pihak besar. 1. Pasar Jepang, Toyosu Fish Market, menentukan tren harga global. 2. Perusahaan rating dan sertifikasi menciptakan standar agar harga bisa divalidasi dan dikendalikan. 3. Distributor internasional mengatur supply chain dan menentukan siapa dapat akses pasar premium. Nelayan, negara produsen, mereka hanya pion dalam permainan besar. Sayangnya, Indonesia masih menjadi pemasok bahan mentah terbesar tanpa nilai tambah. Harga ikan kita justru ditentukan di negara lain. Yang kaya bukan nelayan kita, tapi perusahaan luar yang membeli murah dan menjual mahal. Jika dibiarkan,
Indonesia akan terus menjadi tangan kasar yang bekerja, sementara negara lain memetik hasilnya. Industri tuna global penuh dengan permainan kekuasaan, kepentingan, dan manipulasi harga yang tidak pernah disebutkan di media. Jika Indonesia ingin keluar dari rantai ini, kita harus menjadi pemain premium, bukan sekadar pemasok mentah. Karena selama harga ditentukan negara lain, kita hanyalah penonton di panggung industri kita sendiri.